Assalamualaikum rekan pendengar, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Diah Ayu Astriani, di penghujung tahun 2022 di podcast Ruang SDM. Sebentar lagi kita akan menyapa tahun baru, yaitu tahun 2023. Sudah siap? Sudah menyiapkan resolusi untuk tahun depan? Nah, biasanya kalau sudah akhir tahun seperti ini, banyak orang yang membuat resolusi tahunan. Dan sebenarnya memang harus, karena kenapa? Menurut review buku Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, menemukan alasan hidup adalah sebuah kunci utama untuk panjang umur, atau motivasi kegiatan untuk kamu bisa melakukan hal tertentu. Dari buku ini bisa digambarkan sebagai persimpangan dari 4 elemen. Apa sih elemennya? Jadi yang pertama adalah apa sih yang membuatmu bersemangat? Kemudian yang kedua, apa keterampilanmu? Yang ketiga, bagaimana mencari nafkah? Dan yang keempat ini adalah apa sih yang dunia ini butuhkan? Banyak orang Jepang percaya bahwa tiap orang memiliki ikigainya masing-masing, yaitu takdir yang harus dipenuhi sejak lahir. Namun sayangnya tidak semua orang menemukan ikigainya dengan cepat. Biasanya sebagian orang akan lebih berjuang untuk menemukan ikigainya. Nah, kalau pekerjaanmu ini adalah ikigaimu, usahakan jangan berhenti. Atau kalau ikigaimu adalah hobi yang memberikanmu makna dan keceriaan dalam hidup, jangan pernah berhenti melakukannya. Selain itu, kreatif dan inovasi adalah dua aspek yang penting untuk mencapai tujuan kita. Ngomong-ngomong tentang kreatif dan inovatif, satu lagi review dari buku yang berjudul Simply Brilliant dari Bernhard Schroeder. Dari buku ini, kita bisa semakin menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas dan inovasi kita. Salah satunya, kita akan menemukan hal-hal menarik dari buku ini. Misalnya yang pertama, seberapa penting kreativitas pada zaman ini? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan kreativitas? Yang ketiga, bagaimana cara menciptakan ruang kerja yang mendorong lahirnya kreativitas? Yang keempat, seberapa efektif memberikan waktu kerja yang fleksibel untuk menumbuhkan pikiran yang kreatif dan juga inovatif. Dan yang kelima atau yang terakhir, bagaimana mengubah masalah menjadi sebuah inovasi. Sebuah penelitian yang diterbitkan di Harvard Business Review mengungkapkan ternyata hanya 20% kreativitas ini diwariskan dan sisanya 80% adalah dipelajari. Ada 3 cara untuk dapat menumbuhkan kreativitas. Yang pertama, mengikuti rasa ingin tahu, memperkuat daya imajinasi, dan juga gigih dalam berusaha. Kreativitas bisa muncul dari masalah yang sering kita temui secara sederhana, bahkan yang juga ditemui dan dihadapi oleh banyak orang di dunia. Dan ternyata, waktu fleksibel bisa membantu untuk berpikir kreatif dan inovatif. Dari sini dapat kita pahami bahwa memiliki tujuan atau menemukan ikigai sangatlah penting dibandingkan kita tidak memiliki tujuan. Dan untuk semakin menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif, kita juga butuh rasa ingin tahu yang tinggi serta mampu menyelesaikan masalah-masalah kecil yang sering kita hadapi. Lalu, apakah rekan pendengar sudah menemukan ikigainya masing-masing? Dan apakah sudah buat resolusi untuk tahun 2023? Rekan pendengar bisa komen di kolom komentar. Tetap semangat untuk mencapai sesuatu hal yang lebih baik. Terus belajar dan mari kita sapa tahun karya inovasi di tahun 2023. Terus berkarya, semakin kreatif, semakin inovatif. Saya Diah Ayu Astriani, sampai jumpa di podcast berikutnya.